teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa beribadah kembali di KNM di bulan Februari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, aku akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah KNM kita pada saat ini masih online. Tapi ada kabar baik nih, karena KNM akan mengadakan ibadah onsite. Jangan lupa untuk cek terus di sosial media KPR untuk informasi lebih lanjutnya ya. Yang kedua, di tanggal 19 Februari nanti akan ada KPR Fellowship Day secara online melalui Zoom Meeting KPR GKJ Nehemia. Nantinya akan ada games, door prize, team building, dan juga sharing session bersamaan dengan GPS Special Valentine. Pantau terus sosmed KPR untuk info selanjutnya ya, karena pastinya bakal seru banget. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin ikut melayani di KNM, bisa menghubungi Bagas, Maria, Mas Damar, atau Mas Danes ya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Simon untuk memberikan votum dan salam. Rekan-rekan muda terkasih, marilah persekutuan ibadah ini kita persembahkan kepada Allah dengan pengakuan iman. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu setia menyertai dan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pak Simon atas votum dan salamnya. Teman-teman, Tuhan akan senantiasa menjadi sahabat dan pendengar. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menembus dosa kita. Banyak rencananya yang tidak kita mengerti. Namun kita diminta untuk senantiasa percaya kepadanya dan ia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu,
Ya teman-teman, mari kita buka berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Akan aku bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Akan aku bacakan juga. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rekan-rekan muda terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau menciptakan segalanya melalui Sang Sabda. Engkau bersabda, maka terjadilah segalanya. Engkau bersabda, maka terjadilah hidup kami dan kami terselenggara di dalam sabdamu itu. Sang Sabda telah menjelma manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Kami mengenal namanya, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Maka ya Bapa, kami mohon, dalam persekutuan ibadah ini, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengalami Sang Sabda yang hadir di tengah-tengah kami. Buatlah kami mengerti akan ajaran-ajarannya, dan buatlah kami mengalami Tuhan Yesus Kristus yang amat mencintai murid-muridnya. Buatlah kami mengalami sentuhan kasih-Nya dan aneka pembaruan yang dikerjakan oleh karya penebusannya. Ya Bapa, tolonglah kami semua dengan curahan Roh Kudus-Mu. Amin. Rekan-rekan muda terkasih, marilah kita membaca kitab suci. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan muda terkasih, pada hari Minggu ini kita beribadah dengan tema tentang jalan orang benar. Tema kita berpulih dalam jalan orang benar. Jalan orang benar. Kata benar itu sering disamakan dengan kata betul. Apakah hal itu berarti bahwa orang benar sama dengan orang betul? Jawabnya tidak.
Orang benar itu hidup dalam jalan kebenaran, sedangkan orang betul itu hidup di jalan kebetulan. Kebenaran tidaklah sama dengan kebetulan. Kebenaran itu ada polanya, ada pikirannya, ada kultur atau budayanya, ada akar peristiwanya yang bisa diperiksa oleh orang yang dengan tekun mau mempelajarinya. Sedangkan kebetulan itu acak sifatnya. Ia terjadi dengan begitu saja, seperti kecelakaan yang datangnya tiba-tiba. Kalau mau diperiksa, akar peristiwanya adalah seperti rekaman CCTV, atau kamera pemantau. Peristiwa itu tidak bisa dipanggil ulang ke dunia nyata, sebab ia telah berlalu dan tinggal hanya sebagai rekaman data semata. Peristiwa-peristiwa yang sifatnya kebetulan itu larut di dalam sejarah dan tinggal sebagai kenangan semata. Orang yang hidup dalam kebenaran, ia melayani suatu jalan kehidupan yang teratur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kebetulan, ia melayani suatu jalan hidup yang sifatnya acak dan kacau balau. Tidak jelas corak pertanggungjawabannya. Kira-kira orang macam apakah kita ini? Apakah kita memang adalah orang benar, atau jangan-jangan kita ini hanyalah orang betul yang tampaknya benar tapi tak pernah tahu bagaimana caranya hidup secara bertanggung jawab di jalan kebenaran karena selalu mengandalkan hanya kebetulan. Rekan-rekan muda terkasih, dalam bacaan kita kali ini, kita melihat ajaran Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ini mewartakan prinsip hidup beriman Israel, bahwa manusia itu akan menempuh jalan hidup ilahi jika ia memilih jalan orang benar di dalam hidup insaninya. Itu berarti jika kita ingin menjadi umat Allah yang mengalami kehadiran ilahinya di dalam hidup kita, kita perlu hidup sebagai orang benar. Tidaklah cukup bagi kita untuk menjadi orang betul, karena kita perlu hidup benar di hadapan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Bagi iman Israel, orang benar itu hidup bertanggung jawab dengan cara memerhatikan hukum Taurat. Sebab dengan memerhatikan Taurat, manusia akan menjalani hidupnya secara terkait dengan peristiwa-peristiwa penyelamatan Allah atas umatnya Israel. Dengan memerhatikan Taurat, manusia akan terlatih otot-otot syarafnya untuk lebih menaati Allah daripada mengabdikan diri untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Itulah orang benar. Sebaliknya, orang betul
cuma berpikir, bagaimana aku bisa memperoleh kebetulan yang menguntungkan hidupnya. Ia tidak memerhatikan hukum Taurat. Orang benar kebalikannya. Ia berpikir, bagaimana aku bisa hidup benar dengan menaati Allah yang menyelenggarakan hidupku. Sekali lagi, mari kita periksa diri kita. Kira-kira orang macam apakah kita ini? Apakah kita ini termasuk golongan orang benar yang selalu rindu menaati Allah, atau jangan-jangan kita hanyalah orang betul yang selalu mengandalkan kebetulan-kebetulan yang menguntungkan diri pribadi manusia semata? Rekan-rekan muda terkasih, mari kita memeriksa lebih cermat lagi tentang hidup kita. Saat ini kita hidup di tengah sebuah zaman yang penuh tantangan. Tantangan terbesarnya adalah arus zaman, arus sosial, dan arus kepentingan yang disebut sebagai post-truth atau pasca kebenaran. Di era post-truth atau pasca kebenaran ini, banyak orang tidak lagi serius mengusahakan kebenaran karena mereka lebih suka mengedepankan kebetulan. Lihat saja di YouTube. Di sana ada banyak konten yang menampilkan informasi yang coraknya post-truth. Misalnya, ada usaha untuk menyangkal terjadinya peristiwa yang namanya Holocaust. Peristiwa Holocaust artinya pembantaian massal atas orang-orang Yahudi pada zaman Nazi Hitler. Pada waktu itu ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang tewas terbunuh secara sistematis. Peristiwa ini ada saksi hidupnya, ada orang-orang yang selamat daripadanya dan yang menjadi sumber kesaksian hidup atasnya. Tapi selalu saja ada orang yang menyangkal bahwa hal itu terjadi. Ini menunjukkan ada usaha untuk mendekonstruksi kebenaran. Itulah salah satu ciri zaman post-truth, zaman di mana kebenaran hanya dilihat sebagai suatu konstruksi yang bisa dibongkar pasang oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain, kita melihat pada zaman post-truth ini, usaha untuk menjelek-jelekkan agama Kristiani. Usaha untuk menjelek-jelekkan iman Kristen ini banyak didasarkan atas kesaksian, atas pengakuan dari orang-orang yang mengaku bahwa ia adalah mantan pastor, mantan biarawan, mantan biarawati, mantan pendeta, dan sebagainya. Tidak malu bahwa pengakuan-pengakuan itu bisa ditelusuri dan akan terlihat kebohongannya. Juga tidak kalah pentingnya kita periksa gejala-gejala lain pada zaman kita saat ini, yaitu gejala yang namanya flexing. Flexing artinya usaha untuk menampilkan diri sebagai orang kaya raya. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepercayaan publik bahwa ia adalah orang betul yang pandai menghasilkan kebetulan yang menguntungkan atas siapa saja yang mau mempercayakan investasi kepadanya. Maka lihatlah di YouTube itu,
Ada orang-orang yang pamer kekayaannya. Ada orang yang pamer bagaimana ia membelikan pesawat jet pribadi untuk istrinya yang ulang tahun. Ada orang yang memamerkan bagaimana proses pembelian mobil Rolls Royce yang harganya mencapai puluhan miliar. Pendek kata, ada banyak orang yang sedang melakukan flexing, usaha untuk menampilkan diri sebagai orang yang kaya raya. Lucunya, ternyata terhadap para penampil flexing ini banyak orang yang menaruh kepercayaan. Orang-orang itu rela meletakkan investasi ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah kepada usaha-usaha orang yang melakukan flexing itu. Lebih-lebih ketika usaha itu ditampilkan dengan aplikasi-aplikasi internet yang tampaknya canggih, mudah, nyaman, aman, dan diyakini akan membawa banyak keberuntungan. Maka kita pun melihat rangkaian berita tak berkesudahan. Kita lihat orang-orang yang berbondong-bondong melaporkan ke polisi bahwa mereka sudah menjadi korban penipuan. Orang-orang itu sungguh sangat malang. Mereka melaporkan ke polisi, dan mungkin orang yang dilaporkan ke polisi ditangkap, masuk ke penjara beberapa tahun, tetapi uang nasabahnya tak pernah bisa kembali. Orang-orang malang itu maunya mendapat untung cepat, tetapi hasilnya malah hidupnya menjadi buntung, kehilangan keuntungan. Maunya dapat kebetulan penuh berkat, namun ternyata mereka terjerumus ke lembah kemalangan yang penuh hujat dan laknat. Kita hidup di era macam itu. Kita hidup di era post-truth, dan kita hidup di lingkungan teknologi yang menghanyutkan jiwa manusia untuk lebih suka menjadi orang betul tinimbang menjadi orang benar. Maka rekan-rekan muda terkasih, mari kita perhatikan bacaan kitab suci kita hari ini yang mengingatkan kita jangan suka hanya menjadi orang betul yang mengalami aneka kebetulan yang tampaknya hebat. Sukailah, carilah menjadi orang benar. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Hiduplah menurut hukum-hukum Tuhan, maka hidupmu akan menjadi beruntung. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, maka engkau akan melihat kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu, dan engkau aman terlindung di bawah kuasa dan wibawa Sang Raja semesta yang berkuasa melindungi segalanya, yaitu Allah Bapamu. Ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Marilah kita serahkan hidup kita kepadanya, dan kita jalani hidup ini sebagai pengabdian sejati terhadap kerajaan Allah yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Amin. Terima kasih Pak Simon atas firman-Nya. Dari firman kali ini, kita diajak untuk senantiasa tumbuh dan berakar dalam Tuhan, selalu rendah hati dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Walaupun mungkin terkadang kita masih sering mengandalkan diri kita sendiri, namun percayalah bahwa jalan Tuhan sudah dipersiapkan yang terbaik untuk kita, jika kita percaya kepadanya dan menyandarkan hidup kita di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mengaturkan persembahan kita melalui barcode yang tersedia bagi teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu.
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, berikutnya akan ada doa syafaat dan juga pengakuan iman rasuli. Kepada petugas dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bertemu dalam ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Pendeta Simon Rahmadi. Kiranya Engkau yang memberkati Pendeta Simon Rahmadi dan pelayanannya dimanapun ia ditempatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persembahan hari ini yang telah terkumpul. Kiranya Engkau saja yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pengelola dan pengurus KPR untuk mengelola persembahan ini. Dan kami tidak henti-hentinya ya Tuhan berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini kasus kian hari kian naik ya Bapak, khususnya di area Jakarta. Kami berdoa ya Bapak untuk kiranya Engkau saja yang memberikan perlindungan bagi kami, dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami maupun saudara kami jemaat KPR dan GKJ Nehemia yang mungkin pada saat ini sedang terjangkit COVID-19 dan mungkin penyakit-penyakit lainnya yang sedang dalam proses pemulihan ya Bapak. Kiranya Engkau saja yang menyertai, yang mencukupi kebutuhannya dan mempercepat proses pemulihannya. Kami berdoa ya Bapak untuk teman-teman dan untuk jemaat kami yang masih melaksanakan aktivitasnya baik dari rumah maupun di luar rumah ya Bapak, mungkin yang masih bekerja ke kantor dan juga sudah mulai belajar tatap muka ya Bapak. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari segala macam penyakit dan virus yang dapat membahayakan kesehatan kami. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk segala macam upaya dan usaha kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, mulai dari protokol kesehatan yang senantiasa kami lakukan dan juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap orang yang terlibat dalam proses ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang sedang berduka, yang berduka karena kehilangan orang-orang terkasihnya ya Bapak. Kami secara khusus berdoa bagi Aldi dan
dan Anya dan segenap keluarga ya Bapa yang baru saja ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Kiranya Engkau saja yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Aldi, Anya dan sekeluarga untuk melewati proses duka ini ya Bapa. Dan Engkau juga boleh menjadikan kami teman-teman di KPR saluran berkat dan saluran penghiburan bagi Aldi dan Anya sekeluarga. Kami juga berdoa bagi teman-teman dan jemaat KPR dengan segala pergumulannya ya Bapak. Engkau yang lebih tahu pergumulan tiap-tiap anggota KPR dan jemaat KPR ya Bapak, mulai dari studi, karir, keluarga dan kehidupan pribadi ya Bapak, kehidupan pergumulan imannya ya Bapak. Engkau saja yang boleh menyertai setiap kami. Engkau yang boleh menyatakan kehadiran-Mu di setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pelayanan KPR dan Eklesia, khususnya teman-teman pengurus dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di KPR dan Eklesia. Kiranya Engkau yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melayani dan juga memberikan hati yang selalu ingin melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja, baik komisi-komisi, bebadan, wilayah, dan program-program seperti PSP 2 dan lain-lain. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja ini dapat memuliakan nama Tuhan senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online dan ibadah tatap muka. Kiranya Engkau yang membalas setiap pelayanan mereka. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik dari kondisi COVID-19 ini juga ini Tuhan, dan kondisi-kondisi lain yang masih menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Kau kiranya berkati pemimpin-pemimpin kami yang mengatur jalannya kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan untuk menjalani pemerintahan ini. Untuk doa-doa yang telah kami sudah sampaikan ya Bapak, kiranya kami tutup dalam Bapak doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Rekan-rekan muda terkasih, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita melanjutkan hidup kita dengan tidak jemu-jemu mengusahakan kasih. Kita usahakan kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Itulah jalan hidup orang benar. Mari kita tunaikan perutusan kita itu, dan
kita disertai dengan tanda rahmat-Nya, berkat Allah di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung yang baik, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Simon atas berkat yang telah diberikan. Ya teman-teman, ibadah minggu telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama di KNM hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.